Malam itu gelap gulita. Langit seperti ditelan kabut hitam pekat tanpa bulan atau bintang. Di tengah kesunyian, seorang pria duduk termenung di teras rumahnya. Namanya Raka, seorang jurnalis investigasi yang kerap menelusuri kisah-kisah mistis. Kali ini, sebuah cerita mengerikan membawanya ke Kalimantan Selatan, tempat di mana legenda Saranjana bersemayam. Angin malam berembus dingin, membawa suara sayup-sayup dari kejauhan. Semakin lama, suara itu makin jelas, sebuah bisikan lirih yang mengundang namanya. Raka, datanglah. Sejenak, tubuhnya merinding. Matanya menelusuri pekarangan, tapi tak ada siapa-siapa. Namun, suara itu terus terdengar, seperti berasal dari dalam pikirannya sendiri. Dan malam itu, Raka mengambil keputusan. Ia akan menyelidiki keberadaan kota gaib Saranjana. Setibanya di Kalimantan Selatan, Raka mulai mencari informasi dari penduduk setempat. Kebanyakan orang enggan membicarakan Saranjana. Namun, seorang pria tua bernama Pak Hadi akhirnya bersedia berbagi kisah. Dengan suara lirih, ia berkata, kota itu benar-benar ada, tapi hanya mereka yang terpilih yang bisa melihatnya. Pak Hadi menceritakan kisah-kisah aneh tentang orang-orang yang tiba-tiba menghilang, lalu kembali bertahun-tahun kemudian tanpa ingat pernah pergi. Ada juga mereka yang menerima pesanan barang-barang canggih dari sebuah kota yang tak terdaftar di peta. Malam harinya, Raka memutuskan untuk menjelajah lebih jauh. Dengan seorang pemandu bernama Jaya, mereka memasuki hutan di daerah yang diyakini sebagai pintu gerbang menuju Saranjana. Suasana semakin mencekam ketika kabut tebal turun perlahan, menutupi jalan setapak. Semakin jauh mereka melangkah, suasana menjadi semakin hening. Bahkan suara binatang malam seakan lenyap. Pohon-pohon di sekeliling mereka tampak lebih besar dan rapat, seolah ingin menutup jalur yang mereka lewati. Cahaya senter Raka berpendar redup di antara pepohonan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak sendiri. Jaya, kamu yakin ini jalannya? Tanya Raka, suaranya sedikit bergetar. Jaya mengangguk, tapi ekspresi wajahnya menunjukkan keraguan. Harusnya kita sudah sampai di tepian hutan, tapi tempat ini terasa berbeda. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gamelan yang merdu tapi juga menyeramkan. Nada-nadanya mengalun lembut, berpadu dengan bisikan halus yang sulit dimengerti. Jaya terdiam, wajahnya pucat pasi. Kita harus pergi sekarang, bisiknya panik. Tapi Raka malah semakin penasaran. Saat Raka melangkah lebih jauh, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Pohon-pohon di sekitar mereka seakan bergerak sendiri, menciptakan jalur baru yang tak pernah mereka lewati sebelumnya. Napas Jaya memburu, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Tiba-tiba, bayangan-bayangan mulai bermunculan di dalam kabut. Sosok-sosok manusia dengan wajah kosong, berpakaian serba putih, berdiri mematung di antara pepohonan. Raka mencoba mengabadikan pemandangan itu dengan kameranya, tapi setiap kali ia menekan tombol, layar kamera hanya menampilkan kehampaan. Suara gamelan semakin nyaring. Kini, terdengar suara tawa dan bisikan samar-samar. Selamat datang. Kami sudah menunggumu. Jaya berteriak ketakutan dan menarik tangan Raka. Kita harus pergi sekarang juga. Tapi terlambat. Tanah di bawah kaki mereka mendadak terasa lunak, seperti pasir hisap. Raka mencoba berlari, tapi tubuhnya mulai tenggelam. Saat itulah, ia melihat sesuatu, sebuah gerbang besar berukiran emas yang berdiri megah di tengah kabut. Dan sebelum segalanya menjadi gelap, sebuah tangan mencengkeram pergelangannya. Raka terjatuh, tubuhnya seperti ditelan oleh kehampaan. Kepalanya berputar, dadanya sesak, seakan gravitasi di tempat ini berbeda. Saat ia membuka mata, ia menyadari bahwa dirinya berada di sebuah jalan setapak berbatu,
dikelilingi oleh kabut tebal yang berputar-putar di sekelilingnya. Tidak ada suara jaya, tidak ada hutan, hanya putih pekat dan udara yang begitu dingin hingga menusuk tulangnya. Napasnya terengah, berusaha menguasai diri. Ia mencoba berteriak, "Jaya, kamu di mana?" Tetapi suaranya terdengar teredam, seolah tidak ada yang bisa menembus kabut pekat ini. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya temaram, berkilauan seperti lampu minyak di tengah gulita. Raka memutuskan untuk mendekat, berharap menemukan seseorang, atau setidaknya, sesuatu yang bisa memberinya petunjuk tentang di mana ia berada. Namun, semakin ia melangkah, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Tiba-tiba, langkah-langkah halus terdengar di belakangnya. Ia menoleh cepat, namun yang terlihat hanya kabut yang bergulung-gulung tanpa bentuk. Tapi suara itu tetap ada, semakin dekat. Jantungnya berpacu, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senter dari dalam tasnya dan mengarahkannya ke sekitar. Seketika, senter itu menyorot sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sesosok bayangan tinggi, kurus, berdiri tak bergerak, menatapnya dengan mata kosong. Tubuhnya diselimuti kain putih kusam yang berkibar lemah di tiup angin. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya kehitaman pekat yang menyerupai lubang tak berdasar. Lalu, ia tersenyum. Bukan senyuman biasa, tetapi sesuatu yang tak seharusnya bisa dilakukan oleh makhluk seperti itu. Senyum itu melebar lebih dari yang manusia bisa lakukan, hingga hampir menyentuh telinganya. Raka menahan napas, tak bisa bergerak. Sosok itu melangkah maju, suara langkahnya menimbulkan gema di udara yang hampa ini. Raka mundur selangkah, lalu 2 langkah, hingga akhirnya ia berlari. Kabut di sekelilingnya berputar lebih cepat, seperti pusaran yang menelannya. Langkah kakinya terdengar berdebam di atas tanah berbatu. Nafasnya memburu seiring dengan detak jantungnya yang semakin menggila. Tiba-tiba, suara tawa anak-anak terdengar dari berbagai arah. Tawanya pelan, lalu semakin lama semakin keras, seolah sedang mengejek kepanikannya. Dari sela-sela kabut, ia melihat sosok-sosok kecil berlarian, bersembunyi di balik pepohonan yang kini mulai tampak di sekelilingnya. Mereka tampak seperti anak-anak biasa, tetapi ada yang tidak beres dengan mereka. Mata mereka kosong, bibir mereka bergerak tanpa suara, seolah-olah mereka mengucapkan sesuatu yang tak bisa terdengar. Raka tersandung akar pohon dan jatuh tersungkur. Saat ia mencoba bangkit, sesuatu menarik kakinya. Tangan pucat, kurus, keluar dari dalam tanah, mencengkeram pergelangan kakinya dengan kuat. Ia berteriak, menendang dengan panik, mencoba melepaskan diri. Namun semakin ia meronta, semakin banyak tangan-tangan lain bermunculan, mencakar kulitnya, menariknya ke dalam tanah yang semakin lama semakin dalam. "Bukan di sini tempatmu," bisik sebuah suara berat di telinganya. Dan tiba-tiba, semuanya gelap. Ketika Raka kembali membuka matanya, ia berada di sebuah ruangan yang luas, diterangi cahaya lilin yang berkedip-kedip. Lantai ruangan itu terbuat dari batu marmer berwarna hitam mengkilat, sementara dinding-dindingnya dipenuhi dengan ukiran kuno yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Aroma dupa memenuhi udara, bercampur dengan sesuatu yang terasa asing dan membuat kepalanya pusing. Di tengah ruangan, sebuah sosok duduk di atas singgasana kayu berukir emas. Wajahnya tertutup topeng emas berbentuk wajah manusia yang tersenyum, tetapi tatapan di balik topeng itu terasa menusuk hingga ke jantung. "Kau akhirnya sampai juga." Suara dalam itu bergema di seluruh ruangan. Raka menggigit bibirnya, tubuhnya menegang. Siapa kau?" tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arahnya. "Kau sudah dipilih. Kini kau harus memutuskan, akan tetap berada di sini, atau menemukan jalan keluarmu sendiri."
Di belakang sosok itu, sebuah gerbang besar berukiran naga tampak terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Namun di sisi lain, terdapat sebuah lorong gelap yang tampak seperti tidak memiliki ujung. Raka menelan ludah. Ia tahu bahwa apapun keputusannya, tidak akan ada jalan kembali yang mudah. Raka berdiri mematung di tengah ruangan besar yang diterangi cahaya lilin redup. Aroma dupa yang kuat menyusup ke dalam paru-parunya, membuat pikirannya sedikit kabur. Di depannya, gerbang berukiran naga perlahan terbuka, memancarkan cahaya merah menyilaukan. Sementara di sisi lain, lorong gelap yang seakan menelan segala cahaya terlihat begitu menakutkan. Sosok bertopeng emas di atas singgasana masih diam, hanya tatapannya yang terasa semakin menekan dada Raka. Suaranya kembali bergema di ruangan. Pilihlah jalanmu, wahai sang pengembara. Kota ini tidak menerima orang yang ragu. Raka menelan ludah. Jantungnya berdegup cepat. Ia merasa seperti dihadapkan pada pilihan yang tidak bisa ia mengerti sepenuhnya. Haruskah ia memasuki gerbang bercahaya merah, atau melangkah ke lorong gelap yang tak berujung? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari dalam gerbang merah. Suara itu semakin dekat, bergema di dalam ruangan yang hening. Dari balik cahaya yang menyilaukan, muncullah sosok manusia, atau sesuatu yang menyerupai manusia. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya dibalut kain merah yang tampak seperti menyala. Wajahnya tidak jelas, hanya 2 lubang hitam yang menjadi matanya. Ia menatap Raka tanpa berkedip, lalu berbicara dengan suara yang dalam dan bergetar. Kota ini tidak untuk mereka yang lemah. Hanya yang sanggup menerima takdirnya yang boleh masuk. Tubuh Raka menegang. Napasnya semakin berat. Ia melirik ke lorong gelap di sebelahnya, namun firasatnya mengatakan bahwa jalur itu bisa saja lebih berbahaya. Apa yang ada di balik gerbang ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Sosok merah itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke dalam gerbang. Dari dalam, samar-samar terdengar suara alunan gamelan yang familiar, musik yang sama yang ia dengar di dalam kabut tadi. Perlahan, kakinya melangkah maju. Gerbang terasa semakin lebar di matanya, seolah menyedotnya ke dalam. Namun, sebelum ia benar-benar melewatinya, tangan seseorang mencengkeram bahunya dengan kuat. "Jangan masuk," suara itu datang dari belakang. Raka menoleh dan mendapati Jaya, pemandunya yang tadi menghilang, berdiri dengan wajah pucat pasi. Napasnya tersengal, tubuhnya tampak gemetar. "Kita harus pergi dari sini, sekarang juga," lanjutnya. Tapi, apa yang ada di dalam kota ini? Raka masih diliputi rasa penasaran yang membara. Jaya menggeleng cepat. Tidak ada yang kembali dengan cerita yang sama. Kau tidak akan mengerti sampai kau berada di dalamnya. Sementara itu, sosok merah semakin mendekat. "Masuklah, waktumu hampir habis." Lorong gelap di sisi lain tiba-tiba bergetar, seolah sesuatu sedang merayap dari dalamnya. Bayangan-bayangan mulai menjulur keluar, membentuk tangan-tangan panjang yang meraba-raba udara. "Jika kau tetap di sini, kau tidak akan bisa keluar lagi," desis Jaya sambil menarik tangan Raka. Raka merasa tubuhnya berat. Kepalanya dipenuhi dengan suara-suara aneh, bisikan-bisikan yang membujuknya untuk tetap tinggal. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus memilih sekarang atau selamanya terperangkap di tempat ini. Dengan sekuat tenaga, ia menepis genggaman bayangan-bayangan itu dan berlari mengikuti Jaya. Mereka berdua menembus lorong yang semakin sempit, suara dentuman keras terdengar di belakang mereka. Ketika mereka akhirnya keluar dari ruangan itu, Raka menoleh ke belakang. Gerbang emas berukiran naga sudah menutup rapat. Sosok merah dan bayangan-bayangan itu lenyap, hanya menyisakan keheningan yang menyelimuti udara. Jaya terjatuh ke tanah, terengah-engah.
Kita hampir saja tidak kembali. Raka masih tak bisa berkata apa-apa. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Namun satu hal yang pasti, ini baru permulaan dari misteri Saranjana yang sesungguhnya. Jaya dan Raka duduk terengah-engah di atas tanah lembab. Tubuh mereka masih gemetar setelah berhasil melarikan diri dari gerbang emas berukiran naga. Suasana di sekitar mereka kini berbeda. Tidak ada lagi cahaya merah yang menyilaukan atau bayangan-bayangan mengerikan. Mereka berada di sebuah jalan berbatu yang terbentang lurus, dikelilingi oleh pepohonan raksasa dengan akar mencuat dari dalam tanah. Udara di sini lebih dingin, lebih sunyi. Seakan mereka memasuki dimensi lain. "Kita masih di dalam, kan?" tanya Raka, suaranya penuh keraguan. Jaya mengangguk pelan. "Aku tidak tahu di mana tepatnya kita sekarang, tapi ini bukan dunia yang sama dengan yang kita tinggalkan." Tiba-tiba, sebuah suara nyaring menggema di udara, membuat bulu kuduk mereka meremang. Suara itu seperti bisikan, tetapi bergema dari berbagai arah sekaligus. "Selamat datang di rumah kami." Raka merasakan napasnya tercekat. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan dan jalan berbatu yang membentang jauh ke depan. Jaya menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik, "Kita harus tetap bergerak." Mereka mulai berjalan, semakin waspada terhadap lingkungan sekitar. Langkah kaki mereka menggema di antara pepohonan raksasa. Semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak keanehan yang mereka temui. Sesekali, bayangan hitam melintas di sudut mata mereka, menghilang begitu mereka menoleh. Di sisi jalan, mereka melihat bangunan-bangunan tua yang berdiri tanpa penghuni. Bentuknya megah, seolah-olah pernah menjadi bagian dari kota yang maju. Pilar-pilar tinggi berdiri kokoh dengan ukiran aneh yang tampaknya lebih tua dari peradaban manusia. Namun, meskipun kota ini terlihat kosong, mereka bisa merasakan sesuatu yang memperhatikan mereka dari kejauhan. "Jaya." Raka menghentikan langkahnya, menatap sebuah rumah besar dengan pintu setengah terbuka. Dari dalamnya, samar-samar terdengar suara derap kaki dan bisikan lirih. "Kita tidak boleh masuk ke sana," bisik Jaya tajam. "Bangunan-bangunan ini mungkin sudah ditinggalkan, tapi bukan berarti tidak ada sesuatu yang menghuninya. Tapi sudah terlambat." Pintu itu perlahan terbuka lebih lebar dengan suara berderit. Raka menahan napas saat melihat bayangan tinggi berdiri di ambang pintu. Makhluk itu tidak memiliki wajah, hanya kegelapan pekat yang membentuk tubuhnya. Ia berdiri diam, tanpa suara, tetapi aura yang dipancarkannya begitu menekan, membuat udara seakan semakin berat. Kemudian, ia bergerak. Raka merasa tubuhnya membeku. Makhluk itu tidak berjalan, melainkan melayang mendekatinya dengan gerakan yang hampir tidak terlihat. Seiring dengan itu, suara bisikan kembali memenuhi udara. "Mengapa kalian datang ke tempat ini?" Jaya menarik tangan Raka dan berlari. Mereka berdua berusaha kabur secepat mungkin, tetapi semakin mereka berlari, suara bisikan semakin kuat. Bayangan hitam mulai muncul dari berbagai arah, mengelilingi mereka. Tiba-tiba, mereka keluar ke sebuah lapangan luas dengan bangunan megah di tengahnya. Bangunan itu jauh lebih besar dibanding yang lain, dengan kubah keemasan di puncaknya. Anehnya, tempat ini terasa lebih tenang dibanding sebelumnya. Jaya terengah-engah. "Kita harus masuk ke dalam gedung itu. Mungkin itu satu-satunya tempat yang aman." Tanpa pikir panjang, mereka bergegas menuju bangunan itu. Begitu mereka melewati pintu masuknya, suara bisikan dan bayangan menghilang begitu saja. Raka menatap sekeliling. Interiornya luas, dengan dinding yang dihiasi oleh lukisan-lukisan yang tampaknya menggambarkan kehidupan kota ini di masa lalu. Mereka melihat sosok-sosok manusia berpakaian indah,
namun dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Jaya menunjuk sebuah ukiran di dinding. "Lihat ini, Raka. Ini seperti catatan sejarah, mungkin ini bisa memberitahu kita sesuatu tentang tempat ini." Raka mendekat dan membaca ukiran itu. Penghuni kota ini tidak pernah benar-benar pergi. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Mereka tidak sendiri. Langkah kaki yang terdengar di belakang mereka semakin mendekat. Raka dan Jaya saling berpandangan, tubuh mereka menegang, jantung berdebar begitu cepat hingga terasa seperti akan meledak. Mereka berdua berdiri di tengah ruangan besar dengan ukiran kuno yang menghiasi dinding-dindingnya, memperlihatkan adegan-adegan yang tampak seperti ritual misterius. Tanpa berani menoleh, Raka berbisik, "Jaya, kita harus pergi dari sini." Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara itu berhenti tepat di belakang mereka. Udara di dalam ruangan tiba-tiba menjadi lebih dingin. "Kalian bukan bagian dari kami." Suara itu begitu dalam, serak, dan seperti berasal dari berbagai arah sekaligus. Raka mengumpulkan keberaniannya dan perlahan menoleh ke belakang. Di sana, berdiri sosok tinggi mengenakan jubah hitam dengan hiasan emas, wajahnya tersembunyi di balik topeng kayu yang diukir dengan ekspresi senyum menyeramkan. Jaya menelan ludah. Siapa kau?" Sosok itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya. Seketika, nyala lilin di ruangan itu meredup, meninggalkan hanya sedikit cahaya yang berkedip-kedip. Dari bayang-bayang yang semakin pekat, muncul sosok-sosok lain, berjalan dengan langkah perlahan, mengenakan pakaian serupa dan mengelilingi mereka. Ini upacara," bisik Jaya. "Mereka sedang melakukan sesuatu." Raka melangkah mundur. Matanya menatap ukiran yang ada di dinding. Kini, dengan cahaya yang lebih redup, ia bisa melihat lebih jelas. Gambar-gambar itu menggambarkan sebuah prosesi besar, di mana sekelompok orang berdiri mengelilingi sebuah altar. Di atas altar itu, ada seseorang yang berlutut, dikelilingi oleh sosok berjubah hitam yang mengangkat tangan mereka ke langit. Di tengah ruangan, lantai berbatu yang mereka pijak perlahan berubah. Garis-garis merah mulai berpendar, membentuk simbol aneh yang berpusat di titik tempat mereka berdiri. Mereka adalah bagian dari ritual ini. Raka merasa tubuhnya semakin berat. Kepalanya terasa pusing, pikirannya kabur. "Jaya, ada yang tidak beres." Jaya menggenggam lengannya, mencoba menariknya untuk mundur, tetapi seketika itu juga terdengar bunyi dentuman keras. Ruangan itu bergetar, dan dari ujung lainnya, sebuah altar batu perlahan naik dari lantai, disertai dengan suara dentingan lonceng kecil yang menggema di seluruh ruangan. Sosok bertopeng di hadapan mereka akhirnya berbicara lagi. "Kalian telah memasuki wilayah terlarang. Tidak ada jalan kembali." Tiba-tiba, terdengar suara jeritan panjang dari kejauhan, menggema di seluruh ruangan. Suara itu seperti milik seseorang yang tengah disiksa, penuh dengan rasa sakit yang mendalam. Jaya semakin panik. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga, Raka." Tapi sebelum mereka bisa berbuat sesuatu, para sosok berjubah hitam mulai bergerak mendekati mereka. Dari dalam lengan jubah mereka, tampak seperti belati panjang berkilauan, seakan siap untuk digunakan. Dalam kepanikan, Raka dan Jaya berlari ke arah pintu keluar, tetapi pintu itu kini tertutup rapat. Dinding-dinding ruangan seperti bergerak sendiri, mempersempit ruang yang mereka miliki. Raka mencoba mencari celah, tetapi tiba-tiba sesuatu menarik kakinya. Ia terjatuh ke lantai keras dan merasakan sesuatu yang dingin melilit pergelangan kakinya. Dari bawah lantai, tangan-tangan pucat mulai muncul, mencengkeram kaki dan tubuh mereka. Raka berteriak, mencoba menendang, tapi genggaman itu semakin kuat. Jaya meraih batu yang tergeletak di dekatnya dan memukul tangan-tangan itu, tetapi jumlah mereka terlalu banyak.
Mata Raka mulai gelap, rasa takut yang luar biasa membekukan tubuhnya. Di tengah kekacauan itu, suara berat kembali terdengar. Pilih bergabung dengan kami, atau lenyap selamanya. Sebuah suara dalam kepala Raka mulai berbisik. Jika kau ingin keluar hidup-hidup, kau harus berkorban. Sebuah pilihan mengerikan kini ada di hadapannya. Raka masih terguncang. Tubuhnya lemas setelah berhasil melepaskan diri dari cengkeraman tangan-tangan pucat yang muncul dari lantai. Jaya menggamit lengannya, menariknya menjauh dari tempat mereka hampir kehilangan nyawa. Mereka kini berdiri di lorong panjang yang tampak berbeda dari ruangan sebelumnya. Tidak ada lagi ukiran ritual di dinding, tidak ada suara bisikan mengerikan. Hanya ada keheningan dan udara lembab yang membuat napas mereka berat. Kita harus terus bergerak, bisik Jaya, matanya penuh ketakutan. Langkah kaki mereka menggema di sepanjang lorong sempit itu. Dindingnya dari batu hitam, dingin saat disentuh. Cahaya dari obor kecil di tangan Raka bergetar seiring dengan tangannya yang masih gemetar. Jauh di depan, tampak sebuah ruangan terbuka dengan meja besar di tengahnya. Saat mereka masuk, udara terasa berubah. Ruangan itu tampak seperti ruang pertemuan kuno, dengan kursi-kursi tinggi berlapis ukiran emas. Di ujung ruangan, terdapat rak-rak kayu berisi naskah-naskah tua yang sudah menguning termakan usia. Jaya meraih salah satu naskah itu dan membukanya. Debu beterbangan saat ia membalik halaman pertama. Sejarah para penghuni Saranjana. Raka dan Jaya saling berpandangan. Mereka membaca tulisan itu dengan saksama. Saranjana bukan sekadar kota gaib. Ia adalah peradaban yang telah berdiri selama berabad-abad, bersembunyi dari dunia manusia. Kota ini hanya bisa diakses oleh mereka yang telah dipilih. Tidak semua yang datang dapat kembali, dan tidak semua yang kembali bisa menjadi dirinya yang dulu. Mereka yang tetap tinggal menjadi bagian dari kami, menjadi penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia yang lebih tinggi. Jaya menelan ludah. Jadi, kota ini bukan sekedar legenda? Mereka benar-benar eksis selama ini. Raka menelusuri halaman berikutnya, menemukan sketsa seorang pria dengan jubah panjang. Tulisan di bawahnya berbunyi, "Pemimpin Saranjana, sang penjaga waktu." Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Mereka segera bersembunyi di balik rak buku besar. Dari celah di antara rak, mereka melihat seorang pria tinggi mengenakan jubah hitam dengan bordiran emas berjalan masuk. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi aura yang dipancarkannya begitu kuat. Ia berhenti di depan meja, mengangkat tangannya, dan sebuah buku besar yang tampak lebih tua dari yang lain melayang ke arahnya. Pria itu membukanya, lalu membacakan sesuatu dengan suara berat dan menggema. Kehidupan tidak akan abadi, kecuali mereka yang memilih untuk tinggal di antara dua dunia. Jaya berbisik pelan ke telinga Raka, "Kita harus keluar dari sini, sekarang juga." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, pria berjubah itu tiba-tiba berhenti membaca. Kepalanya menoleh ke arah mereka, meski wajahnya masih tertutup bayangan. "Aku tahu kalian ada di sini," katanya dengan suara rendah yang menusuk. Jaya menahan napas. Raka memejamkan mata, berharap mereka tetap tak terlihat. Tetapi tiba-tiba, ruangan itu bergetar, dan rak buku di sekitar mereka mulai bergerak sendiri. Pintu yang mereka masuki tiba-tiba menutup dengan suara dentuman keras. Cahaya lilin di ruangan itu berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak tak menentu di dinding. "Kalian sudah terlalu jauh masuk ke dalam rahasia kami," lanjut pria itu. "Dan tidak ada yang keluar dengan mudah dari sini." Sekonyong-konyong, Raka merasakan dadanya berat. Udara di sekitarnya semakin pekat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menekannya. "Jaya, aku tidak bisa bernapas," bisiknya lemah. Jaya menggenggam bahunya,
mencoba menenangkan, tetapi pria itu kini bergerak mendekat, langkahnya begitu ringan seolah melayang di atas lantai. Saat itu juga, dari balik meja besar, muncullah sosok lain. Seorang wanita dengan jubah putih berdiri di sana. Wajahnya lebih jelas, pucat dengan mata tajam berwarna keemasan. "Hentikan," katanya pada pria berjubah hitam. "Mereka bukan ancaman." Pria itu berhenti, lalu menatap wanita tersebut. Mereka tahu terlalu banyak. Wanita itu menggeleng pelan. Mereka masih bisa keluar jika mereka menemukan jalannya sendiri. Jaya dan Raka bertukar pandang. Mereka tidak tahu apakah wanita ini bisa dipercaya, tetapi saat ini, dialah satu-satunya harapan mereka untuk keluar dari tempat ini. "Ikutlah denganku," kata wanita itu. "Jika kalian ingin bertahan hidup." Tanpa pilihan lain, mereka mengikuti wanita itu ke lorong lain yang tampak lebih gelap dari yang sebelumnya. Namun, ada sesuatu dalam cara wanita itu berbicara yang membuat Raka merasa bahwa mereka baru saja membuka lapisan lain dari misteri Saranjana yang jauh lebih dalam dari yang mereka duga. Lorong yang mereka masuki begitu gelap, hanya diterangi oleh obor kecil yang dibawa wanita berjubah putih. Suasana semakin sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki mereka yang menggema di sepanjang koridor batu yang lembab. Jaya menoleh ke belakang, memastikan mereka tidak diikuti oleh pria berjubah hitam yang tadi hampir menangkap mereka. Napasnya masih berat, dada Raka pun naik turun dengan cepat. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Raka dengan suara bergetar. Ia menatap wanita di depannya yang berjalan dengan langkah tegap. Wanita itu tidak segera menjawab. Ia terus melangkah hingga mereka tiba di sebuah ruangan besar dengan dinding batu yang tertutup ukiran-ukiran kuno. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar besar dengan lilin-lilin yang menyala redup di sekitarnya. Ia berbalik dan menatap Raka serta Jaya dengan mata tajam berwarna keemasan. "Aku pernah sepertimu," katanya pelan. "Aku juga pernah datang ke kota ini tanpa sengaja, tapi aku tidak pernah berhasil kembali." Jaya menelan ludah. "Jadi, kau terjebak di sini?" Wanita itu mengangguk. "Saranjana bukan sekadar kota gaib. Ia adalah tempat yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia lain. Mereka yang datang ke sini harus memilih, apakah akan tinggal selamanya atau mencari jalan keluar yang hampir mustahil." Raka merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. "Hampir mustahil." Wanita itu mendekat dan mengangkat tangannya ke arah dinding di belakang altar. Tiba-tiba, ukiran-ukiran di dinding mulai bergerak, seolah memiliki nyawa. Perlahan-lahan, sebuah celah muncul di tengah dinding batu itu, menampakkan lorong gelap lainnya. "Inilah satu-satunya jalan keluar," katanya. "Tapi jalan ini penuh dengan bahaya. Hanya yang benar-benar kuat yang bisa melaluinya." Jaya melangkah maju. "Apa yang ada di dalam lorong itu?" Wanita itu menghela napas panjang sebelum menjawab. "Penjaga kota ini tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Mereka akan menguji kalian dengan ketakutan terbesar kalian sendiri. Jika kalian tidak bisa mengatasinya, kalian akan menjadi bagian dari Saranjana selamanya." Raka dan Jaya saling berpandangan. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka. Namun, mereka tahu mereka tidak memiliki pilihan lain. "Kita harus pergi sekarang," kata Jaya dengan suara mantap. Wanita itu mengangguk dan melangkah mundur. "Aku tidak bisa ikut dengan kalian. Takdirku sudah terikat dengan tempat ini. Tapi kalian masih memiliki kesempatan." Raka merasa dadanya berat, tapi ia menguatkan tekadnya. Ia mengangguk kepada Jaya, lalu bersama-sama mereka melangkah memasuki lorong gelap itu. Begitu mereka masuk, celah di dinding mulai menutup dengan sendirinya. Mereka kini benar-benar sendirian. Lorong itu terasa sempit, dan semakin dalam mereka masuk,
semakin sulit bagi mereka untuk bernapas. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekeliling mereka, bisikan-bisikan samar yang menggema di udara. "Jaya, kau dengar itu?" bisik Raka. Jaya mengangguk pelan. "Jangan berhenti. Apapun yang terjadi, kita harus terus berjalan." Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Suhu turun drastis, dan dari dalam kegelapan, muncul sosok-sosok bayangan dengan wajah kosong. Mereka melayang di udara, bergerak perlahan ke arah Raka dan Jaya. Raka mundur, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ini ujian yang mereka katakan. Jaya mengeluarkan pisau kecil dari kantongnya, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tapi sosok-sosok itu tidak menyerang. Mereka hanya berdiri di sana, menatap dengan mata kosong, seolah menunggu sesuatu. Lalu, salah satu dari mereka berbicara. Suaranya pelan, namun menusuk hingga ke dalam pikiran Raka. "Apa yang kau cari?" Raka menahan napas. Kata-kata itu berulang di dalam kepalanya. "Apa yang aku cari?" Ia menoleh ke Jaya. "Apa yang mereka inginkan?" Jaya menggeleng. "Aku tidak tahu, mungkin ini bagian dari ujian mereka." Salah satu sosok bayangan melayang lebih dekat. Kali ini, ia berbicara lebih jelas. "Kau tidak bisa keluar dari sini, kecuali kau tahu mengapa kau datang." Raka terdiam. Ia berpikir keras. Apakah ia datang ke Saranjana hanya karena rasa penasaran? Atau ada alasan lain yang lebih dalam? Tiba-tiba, dari kegelapan lorong, muncul sebuah pintu besar dengan simbol kuno di atasnya. Seperti sebuah pilihan terakhir yang harus mereka buat. Jaya menatap pintu itu dengan ragu. "Jika kita melewatinya, mungkin kita benar-benar bisa keluar dari sini." Tapi sebelum mereka bisa melangkah, bayangan-bayangan itu mulai mengelilingi mereka dengan lebih erat. Mereka harus membuat keputusan segera. Dan pilihan mereka akan menentukan apakah mereka bisa kembali ke dunia nyata, atau selamanya menjadi bagian dari kota gaib Saranjana. Raka dan Jaya berdiri terpaku di depan pintu besar yang dihiasi simbol kuno. Bayangan-bayangan hitam masih mengelilingi mereka, bergerak tanpa suara seperti kabut yang memiliki nyawa. Udara di sekitar semakin dingin, dan bisikan-bisikan halus mulai terdengar, mengisi ruang dengan suara yang seakan berasal dari dalam kepala mereka sendiri. "Kau tidak bisa pergi, kau telah dipilih." Jaya menelan ludah. "Ini hanya ujian, kan?" bisiknya. Namun, sebelum Raka bisa menjawab, pintu di hadapan mereka mulai bergetar. Lambang-lambang kuno yang terukir di kayunya bersinar merah, seakan bereaksi terhadap kehadiran mereka. Lalu, dengan suara geraman rendah, pintu itu mulai terbuka sendiri, menampakkan sebuah lorong panjang yang dipenuhi kabut keemasan. Tanpa menunggu lebih lama, mereka melangkah masuk. Begitu kaki mereka melewati ambang pintu, suasana berubah drastis. Cahaya lilin di dinding menari-nari, menciptakan bayangan yang tampak seperti sosok-sosok yang bergerak sendiri. Aroma dupa memenuhi udara, bercampur dengan sesuatu yang lebih aneh, bau darah yang samar namun semakin kuat. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan luas dengan lantai marmer hitam yang mengkilap. Di tengah ruangan, berdiri sebuah altar batu besar dengan ukiran-ukiran aneh di permukaannya. Di atas altar itu, tergeletak seseorang. Jaya menghela napas tajam. "Astaga, itu manusia." Raka mendekat perlahan. Sosok itu adalah seorang pria dengan pakaian kuno, tubuhnya tampak membatu sebagian. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang begitu nyata, seolah-olah ia sedang mengalami siksaan yang luar biasa saat tubuhnya berubah menjadi batu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari balik bayang-bayang di sudut ruangan. Dari kegelapan, muncul sosok yang sangat mereka kenal,
pria berjubah hitam yang sebelumnya mereka temui di ruang pertemuan kuno. "Selamat datang di akhir perjalanan kalian," suaranya bergetar seperti gema yang memenuhi ruangan. Raka mengepalkan tangannya. "Apa maksud semua ini?" Pria itu tersenyum samar. "Kalian telah masuk terlalu dalam ke dalam rahasia Saranjana. Dan setiap orang yang mengetahui terlalu banyak harus membayar harga." Jaya menggenggam pisau kecil yang masih ia bawa. "Kami tidak akan tinggal di sini. Kami akan keluar." Sosok berjubah itu menghela napas. Semua orang berkata begitu. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa keluar tanpa meninggalkan sesuatu di belakang. Saat kata-kata itu terucap, bayangan-bayangan hitam di sekitar mereka mulai bergerak lebih cepat. Mereka merayap naik ke dinding, membentuk pola yang menyerupai akar pohon yang menggeliat. Dari dalam bayangan itu, terdengar suara rintihan dan bisikan-bisikan yang semakin keras. Tiba-tiba, sosok di atas altar bergerak. Raka tersentak mundur. Pria yang tadinya membatu kini membuka matanya, mata yang sepenuhnya hitam, kosong, dan tanpa jiwa. "Aku harus menggantikan." Suara parau keluar dari mulutnya. Jaya menarik tangan Raka. "Kita harus pergi sekarang." Namun, saat mereka berbalik, pintu yang tadi mereka masuki telah menghilang. Di tempatnya, hanya ada dinding batu yang dingin. Pria berjubah hitam melangkah maju. "Pilihan sudah dibuat. Jika kalian ingin pergi, seseorang harus tetap tinggal. Kota ini menuntut keseimbangan." Raka merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. "Maksudmu, salah satu dari kami harus tinggal di sini selamanya?" Pria itu mengangguk pelan. "Atau kalian akan menjadi seperti dia?" Ia menunjuk ke arah pria di altar yang kini berusaha bangkit. Tubuhnya masih setengah batu. Wajahnya menyiratkan penderitaan yang tak terbayangkan. Jaya menggenggam tangan Raka dengan erat. "Kita harus cari jalan lain." Mereka berlari ke arah seberang ruangan, mencari celah atau jalan keluar lain. Namun, setiap lorong yang mereka masuki hanya membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Ruangan ini berubah bentuk, seakan memiliki kesadarannya sendiri. Di tengah keputusasaan, Raka menatap ukiran-ukiran di lantai. Lambang-lambang kuno itu, mereka seperti membentuk pola yang bisa diaktifkan. Ia berjongkok dan mencoba menyentuh salah satu simbol itu. Saat jari-jarinya menyentuh ukiran, seluruh ruangan bergetar hebat. Bayangan-bayangan di dinding merayap lebih cepat, dan suara jeritan terdengar lebih jelas. Pria berjubah hitam tampak terkejut. "Apa yang kau lakukan?" Raka tidak menjawab. Ia melihat lebih jauh ke lantai dan menyadari bahwa ada satu simbol besar di tengah ruangan, simbol yang berbeda dari yang lain. Dengan cepat, ia berlari dan menginjaknya dengan seluruh kekuatannya. Seketika, cahaya terang menyelimuti ruangan. Bayangan-bayangan itu mulai berteriak dan mencair ke lantai. Sosok pria di altar meronta, tubuhnya berubah menjadi debu. Jaya menarik tangan Raka. "Ini kesempatan kita." Dari dalam cahaya, sebuah portal mulai terbuka di tengah ruangan. Tanpa berpikir panjang, mereka melompat ke dalamnya. Saat mereka terjatuh ke dalam kegelapan, suara pria berjubah hitam masih terdengar, meskipun semakin menjauh. "Kalian tidak akan pernah benar-benar bebas. Saranjana akan selalu ada di dalam kalian." Dan kemudian, semuanya gelap. Tubuh Raka dan Jaya terasa melayang di dalam kegelapan. Seakan mereka berada dalam kehampaan yang tidak berujung, tanpa arah, tanpa gravitasi. Suara jeritan dan bisikan halus masih terngiang di telinga mereka, meski sumbernya sudah tak terlihat.
Kemudian, dengan tiba-tiba, tubuh mereka menghantam permukaan keras. Raka membuka matanya perlahan, dadanya naik turun cepat. Ia menyadari bahwa mereka kini berada di sebuah hutan lebat, dengan udara yang terasa lebih nyata, tidak seperti dunia di dalam Saranjana. Jaya tersungkur di sampingnya, terengah-engah. Apakah kita sudah keluar? Raka mengedarkan pandangan, mencoba mengenali tempat mereka. Hutan ini terasa familiar, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada suara binatang, tidak ada angin yang bertiup. Semuanya begitu sunyi. Kita harus pergi dari sini, kata Raka. Aku tidak yakin apakah kita benar-benar bebas atau ini hanya jebakan lain. Mereka bangkit dan mulai berjalan, mencari jalan keluar dari hutan yang terasa begitu asing. Namun, semakin mereka melangkah, semakin mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang. Jaya berhenti dan menoleh. Kau merasakan itu? Raka mengangguk perlahan. Ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan, sesuatu yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa begitu nyata. Kemudian, terdengar suara langkah kaki. Bukan langkah kaki biasa, melainkan langkah yang terdengar berat dan menyeret, seakan ada sesuatu yang berjalan dengan susah payah di belakang mereka. Raka menelan ludah. Lari. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua berlari menembus pepohonan. Dahan-dahan mencakar kulit mereka, ranting-ranting patah di bawah pijakan mereka. Namun, suara langkah kaki itu masih mengikuti, dan kini semakin cepat. Dari sudut matanya, Raka menangkap sekilas bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pohon-pohon. Bayangan itu tampak lebih besar dari manusia biasa, dan gerakannya tidak seperti makhluk hidup. Mereka terus berlari hingga tiba di sebuah sungai kecil. Tanpa berpikir, mereka menyeberanginya, berharap air dapat menjadi penghalang bagi sesuatu yang mengejar mereka. Saat mereka mencapai sisi lain, Raka menoleh ke belakang. Bayangan itu kini berdiri di tepi sungai, diam. Sosoknya samar, seperti kabut yang menggumpal, tanpa wajah, hanya dua lubang hitam yang tampak seperti mata kosong. Jaya berbisik, "Apa itu?" Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengamati mereka. Kemudian, dari dalam kegelapan hutan, terdengar suara yang sangat familiar, suara pria berjubah hitam yang mereka tinggalkan di dalam kota gaib. "Aku bilang, kalian tidak akan pernah benar-benar bebas." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara itu berasal dari mana-mana, menggema di udara, seolah menyatu dengan hutan itu sendiri. Jaya meraih bahunya. "Kita harus terus bergerak." Mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan, meninggalkan sungai dan sosok bayangan yang masih berdiri tak bergerak di tepiannya. Namun, meskipun mereka telah melarikan diri, perasaan tak nyaman tetap menghantui mereka. Setelah beberapa jam berjalan tanpa arah, mereka akhirnya menemukan jalan setapak yang mengarah ke desa kecil. Desa itu tampak normal, dengan rumah-rumah kayu sederhana dan lampu minyak yang masih menyala di beberapa jendela. Raka hampir merasa lega, sampai seorang pria tua yang sedang duduk di depan rumahnya menatap mereka dengan ekspresi aneh. "Dari mana kalian datang?" tanya pria itu dengan suara berat. Jaya dan Raka bertukar pandang sebelum Raka menjawab, "Kami tersesat di hutan." Pria tua itu menghela napas panjang. Ia menatap mereka dengan mata penuh arti, seolah mengetahui lebih dari yang ia ungkapkan. "Kalian bukan yang pertama," katanya pelan. "Dan kalian tidak akan menjadi yang terakhir." Jaya mengernyit. "Apa maksudmu?" Pria itu tidak menjawab, hanya menatap sesuatu di belakang mereka. Raka dan Jaya perlahan menoleh. Di ujung jalan desa, berdiri sebuah sosok hitam yang sama seperti yang mereka lihat di tepi sungai. Kali ini, sosok itu lebih dekat, lebih jelas,
dan seolah menunggu sesuatu. Mereka belum benar-benar bebas. Raka dan Jaya berdiri membeku di tempat mereka, menatap sosok hitam yang masih berdiri di ujung jalan desa. Sosok itu tampak lebih jelas sekarang, tinggi, tanpa wajah, hanya 2 lubang hitam pekat di tempat seharusnya ada mata. Atmosfer desa yang sebelumnya terasa hangat kini berubah menjadi dingin, seakan kehadiran makhluk itu menyerap semua kehidupan di sekitarnya. Pria tua yang mereka temui tadi berjalan perlahan mendekati mereka. Dengan suara serak dan lelah, ia berbisik, "Kalian tidak bisa kabur begitu saja dari Saranjana. Tidak ada yang bisa benar-benar bebas." Jaya menelan ludah. "Kami sudah keluar dari kota itu. Kami melihat portalnya, kami melewatinya." Pria tua itu menggeleng, wajahnya menyiratkan belas kasihan. "Kalian mungkin telah meninggalkan Saranjana secara fisik, tetapi apakah kalian yakin jiwa kalian juga telah terbebas?" Raka mengerutkan kening, merasa tidak mengerti. Ia ingin menyangkal kata-kata pria tua itu, tetapi dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Sejak mereka keluar dari portal, dunia terasa sedikit berbeda, seperti ada sesuatu yang tertinggal atau ada sesuatu yang masih mengikat mereka pada tempat itu. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gamelan yang sangat familiar. Nada-nada lembut namun menyeramkan bergema di udara, membuat jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke arah asal suara itu, dan matanya membelalak. Di balik kabut tipis yang perlahan merayap masuk ke desa, bangunan-bangunan mulai berubah bentuk. Rumah-rumah kayu mulai tampak lebih tua, beberapa bahkan terlihat seperti reruntuhan kuno yang telah lama ditinggalkan. Jalan tanah yang mereka pijak kini tampak seperti jalan batu yang retak dan tertutup lumut. "Tidak, ini tidak mungkin," gumam Jaya dengan suara gemetar. Raka menarik nafas dalam-dalam. "Kita masih di sana, bukan?" Pria tua itu menatap mereka dengan mata yang penuh kesedihan. "Kalian tidak pernah benar-benar keluar." Perlahan, dari bayangan di belakang sosok hitam tadi, muncul sosok-sosok lain. Mereka menyerupai penduduk desa, namun wajah mereka pucat dan kosong. Mata mereka hampa, tubuh mereka bergerak dengan gerakan aneh, seolah-olah mereka adalah boneka yang dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Jaya mundur selangkah. "Apa yang terjadi pada mereka?" Pria tua itu menjawab lirih, "Mereka adalah orang-orang yang mencoba melarikan diri dari Saranjana, tetapi gagal. Sekarang, mereka menjadi bagian dari kota ini selamanya." Raka merasakan darahnya membeku. Ia melihat sekeliling, mencoba menemukan jalan keluar lain, tetapi setiap sudut yang ia lihat hanya membawa lebih banyak kengerian. Ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tiada akhir. Tiba-tiba, sosok hitam di depan mereka bergerak. Dengan langkah lambat namun pasti, ia mulai mendekati Raka dan Jaya. Sosok itu tidak mengeluarkan suara, namun aura yang dipancarkannya semakin menekan, membuat napas mereka terasa berat. Jaya menarik tangan Raka. "Kita harus pergi. Kita harus menemukan cara keluar." "Tapi kemana?" Raka berteriak putus asa. Pria tua itu menghela napas panjang. "Satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan mengingat." "Ingat apa?" tanya Raka cepat. "Ingat apa yang membuat kalian masuk ke kota ini. Apa yang kalian cari? Apa yang kalian inginkan?" Saranjana hanya menarik mereka yang memiliki keinginan tersembunyi di dalam hati mereka. Raka dan Jaya saling berpandangan. Mereka berdua telah memasuki kota itu karena rasa penasaran. Mereka ingin mengetahui kebenaran tentang legenda Saranjana. Tapi apakah hanya itu? Raka memejamkan matanya, mencoba menggali ingatannya. Kemudian ia menyadari sesuatu. Sejak awal, bukan hanya rasa penasaran yang membawanya ke kota ini.
Ia telah lama merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sebuah tujuan, sebuah makna. Saya ingin menemukan sesuatu yang lebih besar dari diri saya, bisiknya. Jaya tampak terkejut. Ia pun memejamkan mata, lalu berkata lirih, saya ingin tahu apakah dunia ini lebih besar dari yang saya kira. Saat mereka mengucapkan kata-kata itu, suara gamelan semakin lirih. Sosok hitam yang mendekati mereka berhenti di tempatnya. Kabut yang menyelimuti desa mulai berputar, bergerak liar seperti pusaran angin. Pria tua itu tersenyum kecil. Sekarang, kalian tahu jawaban kalian. Dalam sekejap, semuanya menjadi putih. Raka merasakan tubuhnya terangkat, seolah ia ditarik dari dalam air. Ia berusaha membuka matanya, tetapi cahaya yang menyilaukan membuatnya sulit untuk melihat. Ketika ia akhirnya bisa melihat, ia dan Jaya berdiri di tengah padang ilalang, di bawah langit yang biru cerah. Udara terasa segar, jauh dari atmosfer menyesakkan yang sebelumnya mereka alami. Jaya terengah-engah. Apakah kita benar-benar keluar? Raka menatap sekeliling. Tidak ada bayangan, tidak ada kabut, tidak ada suara gamelan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti, mereka mungkin telah meninggalkan Saranjana, tetapi kota itu akan selalu ada dalam ingatan mereka. Dan bagi mereka yang pernah melihatnya, Saranjana tidak akan pernah benar-benar pergi. Tamat.